Sudah berkenalan dengan Indah? Gadis belia yang hidup di tengah keluarga yang tak tahu bahaya pernikahan di usia dini. Indah, hidupnya tak seindah namanya. Di usianya yang masih belia, Indah dipaksa menikah oleh kedua orang tuanya. Dan akibatnya, sekarang di saat teman seusianya mengisi waktu remajanya dengan bermain, mencari pengalaman, serta mendapatkan hak untuk belajar di sekolah, Indah justru harus mengemban beban berat untuk mengurus rumah tangganya, mulai dari mengurus anak, serta melakukan pekerjaan lain yang seharusnya belum dikerjakan oleh anak seusianya. Belum lagi ketika terjadi masalah pada rumah tangganya. Ini adalah sebagian akibat pernikahan dini yang dialami oleh Indah. Indah tidak sendirian, masih banyak indah-indah lain di negeri ini. Apakah kamu tahu, di Indonesia, praktik pernikahan dini masih kerap kali terjadi. Berdasarkan hasil riset yang ada, Indonesia berada pada tingkat 7 sebagai negara yang memiliki presentasi tinggi angka pernikahan dini di dunia. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia berada pada urutan kedua setelah Kamboja. Ketika ditelusuri hingga lingkup kabupaten, seperti halnya di Kabupaten Banyumas yang selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah praktek pernikahan dini. Jika dilihat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya praktek pernikahan dini. Di 64% anak putus sekolah, pendidikan rendah, pekerjaan terbatas, sehingga kemiskinan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Peran orang tua sangat penting dalam langkah pencegahan pernikahan usia dini. Berilah edukasi seksual dan kesehatan reproduksi pada anak. Berilah warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 pedagogik akan menjelaskan tentang perceraian atas pernikahan dengan nama dosen Dr. Andes Al Saraswati MPD dan asisten dosen Asyaproni Hamdani SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan bersama rekan-rekan saya yang disusun oleh saya sendiri Elsara Sophia dengan NPN
2050600172, Muhammad Solihin 2050600177, Fitri Andini Widya Hamidah dengan NPM 2050600184, Melinda Herlistiandar dengan NPM 2050600188, Aulia Nurajkia 2050600202, Alia Puji Aulani 2050600203, dan yang terakhir ada Wulandari dengan NPM 2050602006. Pernikahan yang diakhiri dengan perceraian merupakan suatu bukti bahwa pernikahan tersebut dilakukan oleh individu-individu yang sebenarnya secara pedagogis belum dewasa. Menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Dari pengertiannya, menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia juga telah menjadikan di antaramu suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berpikir. Ar-Rum ayat 21. Lain, pada dasarnya hukum nikah adalah sunnah. Artinya siapa yang mengerjakannya mendapatkan pahala namun tidak berdosa jika meninggalkannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Fitri Andini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Elsara sebelumnya. Yang pertama, tujuan pernikahan. Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satunya, menjalankan pernikahan dengan niat yang baik. Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Yang kedua, manfaat pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam. Ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Apabila telah menikah, ketahui baik untuk menundukkan pandangannya. Juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat. Salah satunya zina. Sebuah pernikahan akan memelihara serta melindungi dari kerusakan serta kekacauan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, hukum-hukum pernikahan. Yang pertama, wajib. Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial, serta sulit baginya untuk menghindari zina. Orang tersebut diwajibkan menikah karena dikhawatirkan jika tidak, maka ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Kedua, dasar hukum nikah yang menjadi sunnah jika seseorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga, tapi dia dapat menahan diri dari segala perbuatan yang menjerumuskannya kepada zina. Meskipun dengan demikian, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan, sebab pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, mubah. Hukum nikah juga bisa menjadi mubah atau boleh dilakukan. Dikatakan mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam. Tapi dia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Keempat, makruh. Selanjutnya,
hukum nikah makruh terjadi jika seseorang memang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor penyakit atau wataknya. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, sehingga jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan orang tersebut tak bisa memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Terakhir, haram. Hukum nikah juga bisa menjadi haram jika seseorang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk membangun rumah tangga. Misalnya, tidak mampu berhubungan seksual atau tak memiliki penghasilan sehingga besar kemungkinannya dia tidak bisa menafkahi keluarganya kelak. Mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melinda. Selanjutnya ada pernikahan dini. Pernikahan dini hukumnya menurut para ulama, menurut Ibnu Syabromah, bahwa agama melarang pernikahan dini atau pernikahan sebelum usia balik, karena menurutnya nilai esensial pernikahan itu adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal tersebut tidak terdapat pada usia sebelum balik. Kemudian ada dampak pernikahan dini akan menyebabkan perceraian. Perceraian juga bisa terjadi akibat persiapan pernikahan yang belum matang dan menikah di usia muda dan belum ada kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan setelah menikah. Jika dilihat dari tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, maka hal tersebut tentu menjadi pengaruh adanya perceraian pasangan muda. Menurut penelitian Miss Gringgis dan Hokohori menunjukkan terdapat 50% pernikahan usia dini yang berakhir pada perceraian. Perceraian dilakukan saat usia pernikahannya baru 1 hingga 2 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada pengertian perceraian. Talak menurut pengertian bahasa berasal dari atlaqo la rusula, yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan. Yang wanita man wazazaha talaqoha talaqoyat yatlaqo yatqoha talaqomar'ah. Kata terdapat sebenarnya ditalak oleh suaminya 36 lafaz itlaq melepaskan digunakan pada meleraikan ikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafaz talak dan sebagainya, yaitu merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera pada masa akan datang dengan lafaz khusus. 37. Sedangkan menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran. Dan selanjutnya ada hukum perceraian. Talak itu tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan mazarat dari salah satu, entah itu dari suami atau istri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, talak atau yang dapat dirujuki 2 kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat atau menghadapi iddahnya yang wajar. Quran Surat At-Talaq ayat 1. Bisa jadi talak itu hukumnya wajib jika mazarat yang menimpa salah satu dari suami istri tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Karena itu Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang mengeluh kepada beliau tentang kejahatan istrinya, ceraikan dia
diriwayatkan Abu Daud hadis ini sahih. Bisa jadi tolak itu diharamkan karena menimbulkan mazarat pada salah seorang dari suami istri dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mazaratnya, atau manfaatnya sama dengan mazaratnya. Perkenalkan, nama saya Alia Puji Aulani dengan NPM 205060203. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang penyebab perceraian. Selain perselingkuhan, penyebab perceraian pada pasangan juga bisa berasal dari kondisi ekonomi keluarga, masalah kecanduan, pernikahan dini, situasi stres yang berdampak parah, hingga masalah ketidakcocokan yang dialami pasangan. Beberapa penyebab ini memang sering menjadi pangkal masalah dalam pernikahan yang berujung perceraian. Syarat perceraian. Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan 1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Baik pasangan muslim maupun pasangan non-muslim wajib melakukan perceraian di depan pengadilan, yaitu pengadilan agama untuk pasangan muslim dan pengadilan negeri untuk pasangan non-muslim. Namun, ada perbedaan syarat dan ketentuan perceraian antara pasangan muslim dan non-muslim. Dampak perceraian terhadap anak, yaitu broken home. Anak cenderung melamun dan tidak aktif seperti biasanya. Dampak orang tua bercerai pada anak salah satunya adalah anak menjadi tidak percaya diri ketika berada di lingkungannya. Perceraian menjadi beban mental tersendiri buat anak ketika anak yang lain memiliki orang tua yang lengkap sedangkan dirinya tidak. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NPM 2050206. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi cara mencegah perceraian. Yang pertama, jangan menyalahkan satu sama lain. Ya, pasti dalam suatu pernikahan pasti ada yang dinamakan dengan cekcok, berantem, bertengkar, seperti itu. Nah, kita sebagai pasangan harus bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan pikiran yang dingin dan tidak sama-sama keras kepala ya, karena itu tidak baik juga. Yang kedua, mau berkompromi satu sama lain. Nah, ketika ada masalah dalam rumah tangga, kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara dibicarakan dengan baik-baik, jangan pakai emosi, itu nggak baik juga ya. Yang ketiga, saling mendengarkan satu sama lain. Nah, ketika suami kita sedang menasehati, kita harus bisa mendengarkan, bahkan bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi kita harus bisa melaksanakan perintahnya. Nah, tapi ingat, kalau misalkan perintah tersebut baik buat diri kita ya kita lakukan, tapi sebaliknya kalau misalkan perintah itu tidak baik nih buat kita lakukan ya jangan dilakukan, maaf ya, seperti itu. Yang keempat, utarakan perasaan. Nah, ini kebanyakan wanita nih yang biasanya hatinya sering mengganjal gitu akibat suaminya tuh banyak perubahan setelah menikah. Nah, kita sebagai seorang istri harus bisa membicarakan hal tersebut kepada suami kita dengan cara baik-baik, jangan pakai emosi. Tapi ingat, kita harus lihat sikonnya dulu. Jangan pas membicarakan hal tersebut pas suami kita baru pulang kerja itu tidak bakalan ditanggapi ya, malah yang ada pasti berantem, seperti itu. Yang kelima, luruskan kesalahpahaman. Nah,
Ketika kita melakukan kesalahan, kita sebagai pasangan harus bisa meluruskan kesalahpahaman tersebut ya. Yang keenam, belajar memaafkan dan melupakan. Ketika pasangan kita nih melakukan kesalahan, kita harus bisa memaafkannya dan harus bisa benar-benar melupakan masalah tersebut. Dan ingat, jangan sampai diungkit-ungkit lagi. Karena apa? Karena kalau misalkan kita sering mengungkit masalah yang sudah terjadi, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang ada malah berantem ya. 7. Luangkan waktu sendiri jika memang dibutuhkan. Kita sebagai pasangan harus bisa memberikan pasangan kita ini semacam kebebasan atau waktu buat sendiri gitu ya. Maksud waktu sendiri ini, jadi kita harus bisa memberikan pasangan kita ini waktu untuk bisa menenangkan dirinya dan hatinya, seperti itu. Yang ke-8, pikirkan tentang masa depan anak. Jadi kita bukan hanya enaknya saja ya bikin anak, tapi kita harus memikirkan nih masa depannya harus gimana ya. Karena kan anak itu harus dididik, diberi ilmu ya, disekolahkan, seperti itu ya. Meskipun kita hanya lulusan SMP dan SMK, masa sih gitu ya anak kita bakal disamain kayak kita pendidikannya, ya kan nggak mungkin. Ya sebaiknya sih alangkah lebih baiknya pendidikan anak kita ini lebih tinggi daripada kita ya, karena kan masa depan anak kita itu jauh lebih penting ya, apalagi masa depannya harus bagus daripada kita, seperti itu. 9. Selalu berdoa agar senantiasa diberikan kebahagiaan. Wah, ini mah wajib sekali ya. Kita sama pasangan kita harus bisa berdoa ya kepada Allah. Contohnya gini, ya Allah, berikanlah keluarga kami kebahagiaan, kelancaran, kemudahan, ketaatan dan ketabahan ya, dunia akhirat, seperti itu, sampai maut memisahkan. Amin. Yang ke-10, jangan menuruti kehendak yang salah. Nah, ketika kita akan melakukan suatu perbuatan, kita harus bisa memilih dan memilah mana nih yang terbaik buat kita, mana nih yang buruk, yang jangan dilakukan, seperti itu. Kan kita udah dewasa, masa iya sih kita belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya, mana yang benar, mana yang salah gitu. 11. Harus saling menyayangi. Wah, ini mah wajib banget ya. Kita sama pasangan itu harus bisa saling melengkapi. Contohnya gini, istri kita ini nggak bisa masak, sedangkan kita sebagai seorang suami bisa masak, jago masaknya gitu. Kita jangan meremehkan atau merendahkan sampai bahkan menyakiti hati istri kita, itu tidak boleh. Cuman gara-gara masalah nggak bisa masak, kita malah cari perempuan lain, itu nggak baik banget ya. Apalagi sampai menyakiti hati istri, itu nggak baik. Yang 12 itu harus setia. Setia ini mah kunci utama, harus setia. Jangan cuma masalah istri nggak bisa masak atau mempunyai kelainan ya, kita sebagai suami malah meninggalkannya, itu nggak baik. 13. Harus saling dewasa. Ya iyalah, setiap melakukan pernikahan kita harus punya pemikiran ya, pemikiran kedepannya gimana, dan ketika menghadapi suatu permasalahan kita harus bisa menyelesaikannya secara pikiran yang jernih, secara baik-baik, kan bisa diomongin ya secara baik-baik, jangan pakai emosi, jangan sama-sama egois. Maka kalau misalkan kita menghadapi suatu permasalahan dengan keras kepala, egois seperti itu, masalah yang kita hadapi itu bukan selesai, yang ada malah makin bertambah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kesimpulannya yang telah dijelaskan tadi ya, bahwa jangan pernah menikah karena tren atau ikut-ikutan atau karena usia yang sudah tua, dan hindarilah perbuatan zina.
Lebih baik menikah di usia dini daripada harus melakukan zina ya. Dan harus menyiapkan sikap mental sebaik mungkin jika sudah benar-benar matang. Karena pernikahan itu bukan hal yang biasa atau main-main saja ya. Pernikahan itu tentang tanggung jawab hidup di dunia dan di akhirat. Pasti akan dipertanggungjawabkan itu semua ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.